Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 100. Kuda Sempana sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Bahkan Mahisa Agni pun kemudian menunduk pula. Witantra dan Ken Arok tanpa disadarinya sendiri mengangguk-angguk kecil. Mereka tidak pernah mendengar Aku Tunggul Ametung berkata sedemikian bersungguh-sungguh seperti saat itu. Sejenak padang karautan itu menjadi terlampau sepi. Yang masih terdengar adalah derik suara belalang dan cengkerik. Namun tanpa mereka sadari, ternyata cahaya di timur menjadi semakin terang. Orang-orang yang berdiri di padang itu pun menjadi semakin jelas tampak garis-garis wajahnya. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Kini ia melihat betapa kuda Sempana dan Mahisa Agni menjadi kurus dan cekung. Wajah-wajah mereka menunjukkan keprihatinan yang berat selama mereka berada di tangan iblis kemundungan. Sama sekali tidak nampak kegarangan dan kebuasan di wajah kuda Sempana. Bahkan wajah itu seolah-olah menjadi beku dan dingin. Tidak ada lagi pancaran yang menyorotkan gairah hidup dari dalam dirinya. Sepi dan beku. Melihat keadaan itu, maka kemarahan Aku Tunggul Ametung menjadi mereda. Ia mempercayai keterangan Mahisa Agni tentang kuda Sempana. Keadaannya di dalam sarang iblis kemundungan itu tidak jauh berbeda, bahkan tidak lebih baik dari kuda tunggangan Kebo Sindet. Dengan demikian, maka nafsunya untuk menjatuhkan hukuman kepada kuda Sempana itu pun lambat laun seakan-akan dihanyutkan oleh silirnya angin pagi. Semakin terang, maka semakin jelas nampak oleh kedua anak-anak muda itu telah mengalami suatu masa yang terlampau berat bagi mereka. Pakaiannya yang kusut kumal, basah oleh air hujan, dan wajah-wajah mereka yang suram. Aku Tunggul Ametung menarik napas. Kemudian ia berkata, "Aku akan mempertimbangkan serupa keterangan Mahisa Agni. Tetapi aku tidak akan melepaskan pengawasan atasmu kuda Sempana." Terasa seolah-olah setetes embun menitik pada hati kuda Sempana yang gersang. Perlahan-lahan ia membungkuk sambil berkata, "Hamba hanya dapat mengucapkan beribu terima kasih tuanku." Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Dipandanginya kemudian wajah Witantra dan Ken Arok berganti-ganti. Katanya, "Witantra, apakah kau sependapat bahwa untuk sementara kuda Sempana kita beri kesempatan untuk tetap hidup?" Witantra mengangguk. Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian kepada Ken Arok ia bertanya, "Apa katamu Ken Arok?" "Hamba pun sependapat tuanku." "Baik. Aku serahkan orang ini kepadamu, meskipun aku belum mengembalikan ia pada kedudukannya semula. Seandainya ia dapat diterima kembali untuk menjadi seorang pelayan dalam di istana, maka ia harus mulai lagi dari tingkat yang paling bawah. Orang ini akan berada di dalam lingkunganmu." Ken Arok mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali menjawab, "Hamba tuanku. Hamba akan mencoba berbuat sebaik-baiknya." "Nah, terserahlah kepadamu. Bawalah orang ini." Aku tidak akan membawanya ke Tumapel. Aku itu berhenti sejenak, lalu. Hanya Mahisa Agni lah yang ikut aku ke istana. Terasa dada Mahisa Agni berdesir. Diberanikannya dirinya berkata, "Ampun tuanku. Hamba ingin melihat bendungan yang sudah lama sekali hamba tinggalkan. Hamba belum tahu apakah bendungan itu sudah jadi atau belum. Seandainya masih ada yang harus dikerjakan maka biarlah hamba tinggal di padang ini untuk ikut serta mengerjakannya." Aku tidak segera menjawab. Tetapi tampak wajahnya menjadi tegang. Dipandanginya wajah Mahisa Agni tajam-tajam. Lalu sejenak kemudian ia berkata, "Kenapa kau tidak mau ikut? Adikmu hampir mati menunggu kau datang kepadanya. Sekarang kau menolak untuk ikut pergi ke Tumapel." Sekali lagi dada Mahisa Agni berdesir. Ternyata Ken Dedes benar-benar menjadi prihatin karena kehilangan orang yang dianggapnya sebagai kakaknya. Perasaan prihatin seorang adik. Mahisa Agni menarik napas dalam-dalam. Namun kemudian dadanya telah digetarkan oleh ingatannya tentang bendungan karautan. Ia menyangka bahwa bendungan itu masih belum selesai sama sekali. Ternyata Ken Arok sampai saat ini masih berada di padang itu. Karena Mahisa Agni tidak segera menjawab, maka terdengar suara Aku. "Bagaimana pertimbanganmu?" Mahisa Agni masih belum dapat segera menjawab. Dipandanginya Witantra yang berdiri dekat di samping Aku Tunggul Ametung.
Dan Witantra itu sendiri berkata di dalam hatinya, kenapa aku tidak membawanya ke perkemahan lebih dahulu, kemudian berbicara dengan baik sambil duduk di antara orang-orang Panawijen yang pasti akan bergembira menerima kedatangannya? Tetapi Witantra tidak mengucapkannya. Ia tidak mau menyinggung perasaan aku yang sering meledak-ledak itu. Tetapi ternyata Ken Aroklah yang mendapat jalan untuk mengatakan. Agaknya Ken Arok pun berpikir seperti itu pula. Maka katanya, ampun tuanku. Sebentar lagi hamba harus sudah mulai dengan pekerjaan hamba bersama dengan orang-orang Panawijen dan para prajurit, karena matahari akan segera naik. Perkenankanlah hamba untuk kembali kepada kawan-kawan itu. Ken Arok berhenti sejenak. Kemudian, dan apakah tidak sebaiknya Mahisa Agni tuanku perkenankan hari ini melihat bendungannya yang sudah hampir siap, supaya ia dapat menikmatinya pula, untuk sekedar melupakan keprihatinan yang dialaminya. Apabila kemudian Mahisa Agni harus ikut ke Tumapel, terserahlah kepada tuanku. Aku Tunggul Ametung menengadahkan wajahnya. Langit sudah menjadi cerah oleh sinar pagi yang memancari wajah padang karotan yang seolah-olah luas tidak bertepi. Perlahan-lahan aku itu mengangguk-anggukan kepalanya katanya. Marilah kita kembali. Aku tidak dapat berbicara sambil berdiri saja di sini. Aku harus berbicara dengan Mahisa Agni dalam keadaan yang lebih baik, tidak di sini sambil mematung. Witantra menggigit bibirnya. Hampir saja ia tertawa. Bukankah aku sendiri yang berbuat demikian sehingga ia harus berbicara sambil berdiri tegak seperti patung? Aku Tunggul Ametung itu pun kemudian berjalan kembali ke gubuknya, terlampau tergesa-gesa seperti sedang ditunggu oleh suatu keadaan yang terlampau penting untuk segera ditanggapi. Ternyata orang-orang Panawijen dan para prajurit di perkemahan mereka telah bangun dan telah mulai mempersiapkan diri. Mereka sama sekali tidak mengerti bahwa aku Tunggul Ametung, Witantra dan Ken Arok pergi menyongsong dua orang berkuda yang ternyata adalah Mahisa Agni dan kuda sempana. Para pengawal aku memang menjadi gelisah ketika dilihatnya, aku tidak ada di tempatnya. Tetapi karena Witantra juga tidak ada, maka mereka menyangka bahwa aku sedang berjalan-jalan melihat-lihat diantar oleh Witantra. Tetapi bahwa mereka tidak melihat aku pergi, telah membuat mereka menjadi berdebar-debar. Tetapi di sudut lain orang bertanya-tanya tentang Ken Arok. Kemanakah orang itu pergi? Beberapa orang menaruh perhatian, tetapi yang lain seolah-olah acuh tidak acuh saja. Adalah kebiasaan Ken Arok untuk pergi kemana saja tanpa diketahui oleh orang lain, sehingga kadang-kadang memang dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi ia akan segera kembali dan melakukan pekerjaannya, memimpin pembuatan bendungan yang masih belum siap itu. Agni dan kuda. Tetapi ternyata kali ini, bukan saja Ken Arok yang tidak ada di tempatnya, juga aku Tunggul Ametung dan Witantra. Mereka pergi berjalan-jalan. Mungkin mereka pergi ke taman yang sebagian telah dirusakkan oleh banjir itu, berkata Kebo Ijo di dalam hatinya, kemudian. Persetan dengan ketiga orang itu. Seandainya mereka mati pun aku tidak akan kehilangan apa-apa. Kebo Ijo seolah-olah sama sekali tidak berkepentingan sama sekali atas kepergian ketiga orang yang tanpa diketahui oleh seorang pun itu. Namun, kemudian ia datang kepada para prajurit pengawal dan bertanya. Kemana aku Tunggul Ametung? Kami tidak tahu, sahut salah seorang prajurit. Apakah tidak ada seorang pun yang bertugas berjaga-jaga di muka gubuknya? Ada. Tetapi kenapa tidak ada seorang pun yang tahu kemana ia pergi? Lalu apakah kerja para pengawal? Seandainya aku tidak bertugas di bendungan ini, dan seandainya aku mendapat tugas untuk mengawalnya, maka aku pasti tahu kemana ia pergi. Prajurit itu tidak menjawab. Tetapi seorang perwira datang kepada Kebo Ijo dan berkata, aku sudah mengusutnya. Kenapa tidak seorang pun yang melihat aku pergi? Lalu, aku akan bertanggung jawab kepada Ki Witantra yang agaknya pergi bersama aku Tunggul Ametung. Tetapi kenapa para penjaga tidak melihat mereka keluar dari gubuk masing-masing? Para prajurit agaknya merasa terlampau letih. Mereka tidak tertahankan lagi dan jatuh tertidur di tempatnya, seperti seseorang yang kena sirep. Dan kau juga tertidur? Iya, aku juga tertidur. Dan kau pun tidur juga. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Perlahan-lahan ia melangkahkan kakinya meninggalkan gubuk aku yang kosong, namun yang kini justru ditunggui oleh dua orang penjaga.
Ketika dilayangkannya pandangan matanya jauh ke padang karotan maka yang dilihatnya adalah gerumbul-gerumbul perdu yang berserakan di sana-sini. Gerumbul yang kadang-kadang rimbun meskipun daunnya masih belum terlampau segar, tetapi kadang-kadang ada yang kering kerontang, seperti baru saja habis terbakar. Tiba-tiba kebo ijo itu mengerutkan keningnya. Ia melihat beberapa orang berjalan kaki sambil menuntun kuda. 2 ekor kuda di antara 5 orang yang berjalan kaki. Siapakah mereka itu? Desisnya di dalam hati. Sejenak kebo ijo berdiri termangu-mangu. Kemudian dilambaikannya tangannya memanggil seseorang yang berdiri tidak jauh daripadanya. Katanya, "Heh, panggil Ki Buyut kemari." Orang itu segera menyampaikannya kepada Ki Buyut Panawijen yang kemudian dengan tergesa-gesa datang kepadanya. "Siapakah mereka Ki Buyut?" bertanya kebo ijo. "Ah, mataku sudah tidak cukup jelas untuk melihat sedemikian jauh. Barangkali Angger segera dapat mengenal mereka. Yang berjalan paling depan, pasti aku Tunggul Ametung, yang lain meskipun tidak begitu jelas tetapi pasti Kakang Witantra dan Ken Arok." Lalu yang menjadi pertanyaan, siapakah kedua orang lain yang menuntun kuda itu? Ki Buyut yang tua itu mencoba mengerutkan keningnya dan mempertajam pandangan matanya. Tetapi meskipun hari telah menjadi terang, namun ia tidak segera dapat melihat orang-orang yang masih seperti bintik-bintik yang merayap semakin dekat di antara gerumbul-gerumbul yang tumbuh bertebaran di sana-sini. Namun semakin lama bintik-bintik itu menjadi semakin besar. Semakin lama menjadi semakin jelas. Dan kebo ijo menjadi semakin yakin bahwa yang berdiri di paling depan adalah aku Tunggul Ametung. Ia tidak dapat dikelabui lagi oleh langkahnya yang seakan-akan selalu gelisah. Yang lain benar-benar Witantra dan Ken Arok, yang dicari oleh sementara orang di perkemahan itu. Dan yang dua kemudian? Dada kebo ijo menjadi berdebar-debar. Semakin lama wajah-wajah mereka pun menjadi semakin jelas demikian pula kedua orang yang sedang menuntun kuda itu pun menjadi semakin jelas pula. "Kuda Sempana," desisnya. "Siapa?" bertanya Ki Buyut dengan serta-merta. "Kuda Sempana," jawab kebo ijo. "Kuda Sempana." Ki Buyut mengulangi. "Apakah aku Tunggul Ametung sudah berhasil menangkapnya?" "Entahlah," sahut kebo ijo. "Lalu siapakah yang seorang lagi?" Dada kebo ijo menjadi semakin berdebar-debar. Semakin jelas olehnya bahwa yang seorang itu adalah Mahisa Agni. Iya, Mahisa Agni. Begitu keras debar jantung di dalam dadanya, sehingga tangannya pun kemudian menjadi gemetar. Hampir tidak dapat dipercayainya, bahwa yang datang itu adalah kuda Sempana dan Mahisa Agni. "Siapakah yang seorang itu, Ngger?" bertanya Ki Buyut itu pula. Perlahan-lahan, dalam dada yang berat kebo ijo menjawab. "Mahisa Agni, Ki Buyut." "Heh." Ki Buyut Panawijen hampir terlonjak mendengar jawaban itu, sehingga sejenak ia diam dalam kebingungan dan kebimbangan. Namun semakin jelas pula baginya, bahwa orang-orang yang datang itu memang seperti orang-orang yang disebut-sebut oleh kebo ijo. "Jadi benar yang satu lagi itu Angger Mahisa Agni," desis Ki Buyut Panawijen dengan suara yang gemetar pula. Kebo ijo tidak segera menyahut. Dipandanginya orang-orang yang sedang berjalan mendekat itu dengan saksama. Tidak salah lagi, mereka adalah aku Tunggul Ametung, Witantra, Ken Arok, Kuda Sempana dan yang seorang itu adalah Mahisa Agni. Wajah kebo ijo tiba-tiba menjadi tegang. Dan terdengarlah orang itu berdesis. "Anak itu masih tetap hidup." Ki Buyut berpaling kepadanya. Wajahnya diwarnai oleh perasaan yang aneh. Kedatangan Mahisa Agni yang tidak disangka-sangkanya itu telah menggoncangkan dadanya. Tetapi ia tidak mengerti, kenapa wajah kebo ijo tiba-tiba menjadi tegang. Maka dengan serta-merta Ki Buyut itu bertanya. "Aku tidak mengerti, Ngger, bukankah kita memang mengharap Angger Mahisa Agni tetap hidup?" "Oh." Kebo ijo tergagap. "Iya, iya. Kita memang mengharap ia tetap hidup, tetap sehat dan tetap seorang yang sombong dan berkepala besar." "Aku tidak mengerti, Ngger." Kebo ijo tidak menjawab. Tatapan matanya masih melekat kepada orang-orang yang berjalan semakin dekat. Dan ia mendengar Ki Buyut berkata, "Aku mengharap sekali anak itu pulang. Aku takut kehilangan untuk kedua kalinya. Anakku telah mati terbunuh. Dibunuh oleh kuda Sempana. Kemudian aku menganggap Angger Mahisa Agni sebagai anakku sendiri. Kalau terjadi sesuatu, maka aku akan kehilangan dia.
Aku akan kehilangan untuk yang kedua kalinya. Iya, iya. Ki Buyut ternyata tidak kehilangan dia. Bahkan anak itu datang sambil membawa kuda sempana. Mungkin ia berhasil melepaskan diri dari tangan Kebo Sindet sambil menangkap kuda sempana sekaligus. Ki Buyut merasakan nada kata-kata Kebo Ijo bukan seperti yang diharapkannya, tetapi ia kemudian tidak menyahut lagi. Kini ia memandangi orang-orang yang datang yang semakin lama menjadi semakin dekat, semakin dekat. Ki Buyut ternyata tidak dapat menahan kegembiraan hatinya karena kehadiran Mahisa Agni. Ia sama sekali tidak menghiraukan lagi kehadiran kuda sempana yang telah membunuh anaknya. Tetapi kegembiraan hatinya yang meluap itu telah merampas segenap perhatiannya, sehingga tiba-tiba ia meloncat berlari-larian menyongsong Mahisa Agni. Kedatangan Mahisa Agni ternyata telah menggemparkan perkemahan itu. Sejenak kemudian setiap mulut telah menyebut namanya. Dengan serta-merta orang-orang Panawijen segera berlari-larian menyongsongnya, menyusul Ki Buyut yang sudah mendahului mereka. Aku Tunggul Ametung yang berjalan di depan sekali mengerutkan keningnya melihat orang berlari-lari menyongsongnya. Tetapi segera disadarinya, bahwa bukan dirinya lah yang telah menarik perhatian segenap penghuni perkemahan, terutama orang-orang Panawijen, tetapi Mahisa Agni. Karena itu maka aku itu pun kemudian menjadi acuh tidak acuh. Bahkan perlahan-lahan ia bergumam. Anak setan itu telah berhasil menolong dirinya sendiri tanpa pertolonganku. Persetan dengan orang-orang Panawijen yang menjadi gila karena kehadirannya. Aku tidak peduli lagi. Aku yang bersungut-sungut itu berjalan semakin cepat. Witantra dan Ken Arok terloncat-loncat di belakangnya. Sedang beberapa langkah lagi berjalan Mahisa Agni dan kuda sempana. Tetapi langkah mereka segera terhenti karena Ki Buyut tiba-tiba saja telah mendekap Mahisa Agni yang menjadi sedemikian kurus di dalam pandangan mata orang tua itu. Ternyata kau selamat Ngger, berkata orang tua itu terputus-putus. Terasa tenggorokan Mahisa Agni pun menjadi kering. Perlahan-lahan ia menjawab. Ya Ki Buyut. Aku selamat atas perlindungan yang maha agung. Syukurlah. Aku selalu berdoa untukmu Ngger. Orang-orang Panawijen pun berdoa pula untukmu. Terima kasih Ki Buyut. Tetapi Mahisa Agni tidak dapat berbicara lebih banyak. Kerongkongannya serasa tersumbat dan dadanya serasa menjadi sesak. Apalagi ketika sejenak kemudian ia sudah dikerumuni oleh orang-orang Panawijen yang memandanginya dengan sorot mata yang berapi-api. Lamat-lamat Mahisa Agni mendengar suara bergeramang di antara mereka. Mahisa Agni telah kembali, Mahisa Agni telah kembali, lalu disusul oleh yang lain. Ia berhasil lolos dari tangan Kebo Sindet, tetapi yang lain berkata. Ia menjadi terlampau kurus dan hitam. Wajahnya kering dibakar oleh terik matahari dan punggungnya seolah-olah menjadi matang dipanggang api. Heh, yang lain hampir berteriak. Lihat, luka di tubuhnya. Jalur-jalur senjata telah merobek kulitnya. Belum terlampau kering. Darah masih tampak pada pakaiannya yang kotor dan kumal, meskipun sudah kering. Yang lain mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka melihat jalur luka di beberapa tempat pada tubuh Mahisa Agni. Luka yang masih baru meskipun sudah tidak mengalirkan darah lagi. Tetapi belum ada seorang pun yang bertanya tentang luka itu. Hampir setiap mulut mengucapkan selamat atas kedatangannya, dan beberapa orang lagi sudah mulai bertanya-tanya bagaimana ia dapat melepaskan diri dari tangan Kebo Sindet. Apakah semalam aku Tunggul Ametung membebaskanmu, Agni? Bertanya salah seorang dari orang-orang Panawijen. Mahisa Agni tidak segera menjawab. Ketika ia mengangkat wajahnya dilihatnya Aku Tunggul Ametung menjadi semakin jauh diikuti oleh Witantra. Tetapi ia melihat Ken Arok berdiri termangu-mangu agak jauh daripadanya. Dan sejenak kemudian setelah berpaling beberapa kali, Ken Arok itu melangkah kembali kepada Mahisa Agni. Beberapa orang menyibak ketika Ken Arok melangkah mendekati Mahisa Agni. Meskipun mereka telah berjumpa sebelumnya tetapi Ken Arok belum sempat mengucapkan selamat kepadanya. Karena itu maka berkata Ken Arok setelah ia berdiri di muka Mahisa Agni. Aku mengucapkan selamat Agni. Ditatapnya wajah Ken Arok tajam-tajam. Ia tahu benar bahwa Ken Arok telah mencoba berusaha untuk menyelamatkannya. Ken Arok telah mencegahnya, pada saat ia terpancing pergi ke Panawijen dan kemudian bersedia memberikan beberapa orang prajurit pilihan untuk mengawaninya. Tetapi ia menolak, dan dengan demikian Ken Arok sendirilah yang pergi menemaninya bersama Empu Gandring.
Karena itu tanpa sesadarnya Mahisa Agni berdesis. Terima kasih Ken Arok. Ken Arok mengerutkan keningnya. Katanya sambil tersenyum. Kenapa kau berterima kasih kepadaku? Mahisa Agni pun tersenyum pula. Kau telah berusaha sebaik-baiknya. Sebelum aku ditangkap oleh kakak beradik iblis kemundungan itu kau sudah memperingatkan aku. Tetapi aku tidak mendengarkan nasihatmu. Agaknya masih lebih menyenangkan apabila aku ditangkap oleh hantu padang karotan ini daripada iblis dari kemundungan. Ken Arok tertawa pendek, sambil menyahut. Hantu karotan adalah hantu yang paling baik hati. Mahisa Agni pun tertawa pula. Sedang orang-orang yang mengerumuni mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka dahulu memang pernah mendengar nama hantu karotan, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Bahkan akhir-akhir ini hantu itu sudah tidak pernah terdengar lagi. Hanya beberapa anak-anak muda pernah dibingungkan oleh orang-orang yang menyebut dirinya hantu karotan, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang sudah mereka kenal, menyamar diri dan berbuat aneh-aneh. Tetapi alis Ken Arok terangkat sedikit ketika tanpa disengaja ia memandangi wajah kuda sempana yang pucat. Bahkan kemudian ia berkata kepadanya, "Selamat datang kuda sempana." Kuda sempana tergagap mendengar sapa yang tidak disangka-sangkanya itu. Justru dengan demikian ia terdiam sejenak. Dipandanginya wajah Ken Arok yang seolah-olah memancarkan perasaan yang aneh terhadapnya. Apalagi ketika disadarinya bahwa semua mata kemudian berpindah kepadanya. Memandanginya dengan penuh pertanyaan di dalam setiap hati. Terasa keringat dingin mengalir di segenap tubuh kuda sempana itu. Ia melihat dendam yang menyala di dalam setiap dada. Orang-orang Panawijen itu seolah-olah telah berubah menjadi orang-orang yang liar dan siap untuk menerkamnya dan menyobek tubuhnya menjadi sewalang-walang. Tubuh kuda sempana terasa menjadi gemetar. Ia lebih senang dihukum gantung sekalipun di alun-alun Tumapel daripada jatuh ke tangan orang-orang yang kehilangan akal ini. Tiba-tiba terdengar suaranya Paro bergetar. Jangan, jangan. Mahisa Agni terkejut mendengar kata-kata itu. Ken Arok pun terkejut pula dan orang-orang Panawijen juga menjadi heran. Kenapa kau kuda sempana? Kuda sempana tidak segera menjawab. Tetapi di dalam kepalanya masih terbayang orang-orang Panawijen itu beramai-ramai mengerumuninya, masing-masing dengan senjata di tangan. Membelah dadanya dan kemudian mencincangnya. Ia berusaha lari dari Kebo Sindet untuk menghindarkan diri dari kekejamannya. Tetapi ternyata kini ia berada di antara serigala-serigala liar yang kelaparan. Ketika kuda sempana sekali lagi mencoba menandangi wajah-wajah orang Panawijen, tampak olehnya berpuluh-puluh pasang mata memancarkan dendam kepadanya. Berpuluh-puluh mata seolah-olah menyala dan akan membakarnya. Jangan, jangan, sekali lagi ia berdesis. Kenapa kau kuda sempana? Sekali lagi Mahisa Agni bertanya. Dan orang-orang Panawijen yang mendengarnya menjadi saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh kuda sempana itu. Oh, desis kuda sempana di dalam hatinya. Mereka sudah mulai. Mereka sudah saling mengangguk dan memberi tanda untuk mulai mencincangku. Kuda sempana menjadi semakin ngeri. Kenapa ia tidak mati saja dibunuh Mahisa Agni, dan kenapa ia begitu bodoh untuk ikut serta dengan Mahisa Agni pergi ke sarang serigala yang sedang gila ini? Kuda sempana menjadi semakin ketakutan. Dilihatnya mata yang terpaku kepadanya itu. Sepasang-pasang, seolah-olah sudah menyala. Tiba-tiba kuda sempana itu melangkah surut dengan tubuh gemetar. Dan tiba-tiba pula tanpa disangka-sangka ia meloncat ke atas punggung kudanya. Dengan penuh ketakutan, disentakannya kendali kudanya sehingga kuda itu melonjak dan berlari kencang-kencang. Sekejap Mahisa Agni terpaku. Tetapi kemudian melonjaklah di dalam hatinya pertanyaan. Apakah ia menjadi terganggu otaknya melihat bayangan kesalahannya yang bertumpuk-tumpuk itu pada wajah orang-orang Panawijen? Namun Mahisa Agni sejenak kemudian menyadari keadaan itu. Ia pun segera meloncat di atas punggung kuda yang diambilnya dari kemundungan. Kuda Kebo Sindet. Dan dipacunya pula kuda itu menyusul kuda sempana. Ternyata bahwa kuda Kebo Sindet itu adalah kuda yang baik sekali, sehingga Mahisa Agni kemudian berharap bahwa ia akan dapat segera menyusul kuda sempana yang berpacu seperti orang gila. Kuda sempana, kenapa kau? Mahisa Agni mencoba memanggilnya. Tetapi kuda sempana sama sekali tidak berpaling. Berhentilah.
Kuda Sempana masih tetap berpacu terus. Kenapakah anak itu, desis Mahisa Agni di dalam hatinya, ia pasti telah dibayangi oleh dosa-dosa yang dibawanya. Mudah-mudahan ia tidak menjadi gila. Mahisa Agni pun kemudian mempercepat derap kaki kudanya. Ia harus segera dapat menyusulnya. Dalam keadaan yang demikian kuda Sempana akan dapat menjadi orang yang sangat berbahaya. Di kejauhan orang-orang Panawijen melihat dua ekor kuda itu berpacu semakin lama semakin jauh dan samar. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Agni berhasil mendekati kuda Sempana dan berpacu di sampingnya. Namun Mahisa Agni itu terkejut bukan buatan ketika tiba-tiba kuda Sempana menarik pedang yang tergantung di lambungnya. Sejenak Mahisa Agni seolah-olah membeku di punggung kudanya yang masih berlari di samping kuda-kuda Sempana. Sorot matanya memancarkan keheranan dan keraguan-raguan melihat sikap anak muda itu. Namun sejenak kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya dan berkata, "Kau kehilangan keseimbangan," berpikir kuda Sempana. "Persetan," sahut kuda Sempana sambil menggertakkan giginya. "Kau membawa ke tengah-tengah orang-orang gila itu untuk menjadikan aku pertunjukan yang menyenangkan sekali buat mereka. Kau bawa aku kepada mereka, supaya mereka mendapat kesempatan untuk melepaskan dendam akan mencincang tubuhku sampai lumat. Kau salah paham. Omong kosong. Aku melihat wajah-wajah yang bengis memancarkan dendam sedalam lautan. Mereka beramai-ramai ingin merobek-robek tubuhku melampaui buaya-buaya kerdil di kemundungan. Mereka sama sekali bukan orang-orang yang sebuas itu. Aku melibat sorot mata mereka. Aku mendengar mereka berbisik-bisik untuk mencincangku. Bagaimana kau dapat mendengar? Kau berdiri agak jauh dari mereka. Ya, tetapi aku mendengarnya. Mereka mengira aku tawananmu dan sengaja kau bawa dan kau serahkan kepada mereka. Tidak. Seandainya demikian aku tidak akan memberi kesempatan kau membawa pedangmu. Itu hanya sebuah permainan yang licik. Kalau aku tahu demikian, maka aku biarkan kau mati dicincang oleh kebo Sindat. Aku tidak akan memberikan pedangku kepadamu saat itu. Kau salah mengerti kuda Sempana. Aku akan menjadi jaminan bahwa kau tidak akan diperlakukan demikian. Aku tidak mau. Kembalilah kepada mereka. Aku akan mencari jalanku sendiri. Aku akan menentukan nasibku sebagai seorang laki-laki. Aku tidak perlu perlindunganmu. Aku tidak perlu jaminan orang lain untuk keselamatan diriku. Aku sudah cukup kuat untuk membuat cerita tentang hidupku sendiri. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling, maka orang-orang Panawijen sudah tidak tampak lagi. Seolah-olah telah bersembunyi di balik garis batas antara langit dan bumi. Gerumbul-gerumbul liar telah menebari pandangannya pula. Mahisa Agni berkata di dalam hati. Aku dapat berbuat sesuatu sekarang setelah orang-orang Panawijen itu tidak melihatnya, supaya tidak menumbuhkan kesan yang kurang baik kepada mereka. Kedua kuda itu masih saja berpacu, semakin lama semakin jauh. Di tangan kanan kuda Sempana tergenggam pedangnya erat-erat, seolah-olah ia sedang menyongsong lawan yang datang dari arah yang berlawanan. Kuda Sempana, terdengar suara Mahisa Agni. Cobalah kau berpikir agak tenang. Kau telah dihantui oleh kesalahan-kesalahanmu sendiri. Tetapi aku bukan orang yang tidak melihat kenyataan tentang dirimu. Pengalamanmu telah mengajarkan kepadamu bahwa kau tidak boleh hanyut dalam arus perasaanmu. Kau harus mencoba berpikir. Keseimbangan antara nalar dan perasaan akan membuatmu menjadi tenang dan tidak terseret oleh arus yang membawamu ke sarang hantu semacam iblis kemundungan itu. Kau sendiri terperosok masuk ke dalamnya. Belajarlah pada pengalamanmu sendiri. Ada perbedaan antara aku dan kau kuda Sempana. Aku tidak ingin masuk ke dalamnya, karena aku mempunyai sikap yang berlawanan dengan mereka. Tetapi pada saat itu kau mempunyai beberapa persamaan kepentingan meskipun akhirnya kau hampir-hampir ditelannya. Bahkan gurumu pula. Kuda Sempana terdiam sejenak. Tetapi bayangan yang menghantuinya selalu mengikutinya kemana ia pergi. Wajah-wajah orang-orang Panawijen, sorot mata mereka, dan dosa yang tersimpan di dalam dirinya. Karena itu maka hatinya justru menjadi bertambah ngeri, sehingga dengan kasarnya ia berkata, "Sekarang apa maumu Agni? Aku tidak mau kembali kepada orang-orang Panawijen yang menjadi liar seliar serigala kelaparan. Percayalah kepadaku, kuda Sempana. Aku akan mencoba berbuat sebaik-baiknya, aku bukan tidak mengenal terima kasih."
Kepadamu dan kepada gurumu. Bisa saja kau berkata Agni. Aku tidak dapat melihat hatimu. Kau terlalu berprasangka karena wajah-wajah orang Panawijen itu kau anggap sebagai cermin yang dapat menunjukkan segala dosa-dosamu masa lalu. Tetapi mereka bukan pendendam. Mereka akan memaafkannya apabila kau telah benar-benar menyesalinya. Omong kosong. Aku tidak akan datang kepada mereka. Aku akan menghadap Aku Tumapel, supaya aku digantung saja di alun-alun. Aku Tumapel berada di perkemahan itu pula. Kuda Sempana terdiam pula sejenak. Kudanya masih berpacu semakin jauh, dan Mahisa Agni masih berada di sampingnya pula. Ia terkejut ketika kuda Sempana kemudian membentaknya. Pergi kau. Kembalilah kepada orang-orang Panawijen yang mengelulukan kau. Jangan ikuti aku. Aku akan membawamu kembali kepada mereka, kuda Sempana. Tidak. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi atasmu apabila kau pergi sekarang. Mungkin kau dapat menjadi seorang pertapa yang mencoba membersihkan diri dari noda-noda yang melekat di tubuhmu. Tetapi kalau sesuatu sebab telah mendorongmu sekali lagi berbuat kesalahan, maka kau akan tersesat semakin jauh dan jauh. Kau tidak akan menemukan lagi jalan untuk kembali. Karena itu, dengarlah kata-kataku. Orang-orang Panawijen tidak akan berbuat apa-apa. Tidak. Jangan terlampau berkeras hati. Cukup. Pergi kau. Jangan mencoba menghalangi aku. Aku akan mencari jalanku sendiri. Aku tidak mau dihinakan dan dibunuh seperti orang merampok macan. Bukankah kau membawa pedang? Seandainya demikian, kau akan dapat melawan mereka. Tetapi percayalah bahwa hal itu tidak akan terjadi. Tidak. Mahisa Agni mengerutkan dahinya. Ia menjadi bingung bagaimanakah cara yang sebaik-baiknya untuk membawa kuda Sempana itu kembali kepada orang-orang Panawijen atas kehendaknya pula, bukan karena dipaksa dengan kekerasan. Tetapi agaknya kuda Sempana sudah tidak dapat berpikir lagi. Bayangan-bayangan yang mengerikan telah mengganggunya dan menakut-nakutinya. Meskipun demikian Mahisa Agni tidak berputus asa. Sekali lagi masih mencoba. Kuda Sempana. Jangan dipengaruhi oleh rasa bersalah terlampau dalam. Marilah, aku akan menjadi jaminan. Tidak. Tidak, kau dengar, tiba-tiba kuda Sempana berteriak. Pandangan matanya menjadi terlampau tajam. Dengan suara parau ia berkata lantang. Kembalilah kau Agni, aku tidak memerlukanmu lagi. Aku tidak memerlukan orang-orang Panawijen itu pula. Aku tahu, kau memancing aku supaya aku berada di antara mereka. Kemudian aku akan menjadi tontonan yang paling mengerikan. Atau bahkan mungkin kau dan orang-orang Panawijen memerlukan tumbal untuk membuat bendungan itu dan menguburku hidup-hidup? Tidak. Aku tidak sebodoh itu. Kau terlampau curiga. Tidak. Pergi kau. Aku tidak akan pergi kuda Sempana. Aku akan mengikutimu seterusnya apabila kau tidak mau kembali kepada orang-orang Panawijen. Bukankah kau anak Panawijen, dilahirkan di Panawijen dan dibesarkan di Panawijen pula? Persetan. Aku tidak peduli. Pergi kau. Kalau tidak, maka aku akan memaksamu. Mahisa Agni mengerutkan keningnya, dengan sudut matanya ia memandang ujung pedang kuda Sempana yang sudah mulai bergetar. Pergi sebelum aku kehilangan kesabaran, teriak kuda Sempana semakin keras. Suaranya seolah-olah menggeletar memenuhi padang rumput karautan yang luas itu. Tidak, tiba-tiba suara Mahisa Agni pun meninggi. Setan kau Agni. Sejak semula aku memang ingin membunuhmu. Kalau kau tidak pergi juga maka kau akan terbunuh di sini. Mayatmu akan mengering dibakar oleh matahari, atau akan hancur dicincang oleh anjing-anjing liar yang berkeliaran di padang ini di malam hari. Tidak. Aku tidak akan kembali tanpa membawamu. Terdengar kuda Sempana menggeram. Tiba-tiba ditariknya kendali kudanya, sehingga kuda itu berhenti. Kesempatan terakhir bagimu, Agni, geram kuda Sempana. Kalau tidak, aku penggal lehermu. Begitu tidak akan ada bedanya lagi. Aku hanya dapat dihukum mati satu kali meskipun aku membunuhmu pula di sini. Mahisa Agni pun kemudian berhenti pula. Dipandanginya mata kuda Sempana yang menjadi liar. Mudah-mudahan ia tidak berubah ingatan, gumamnya di dalam hatinya sementara itu ia masih mendengar kuda Sempana berkata. Setiap orang agaknya menunggu kedatanganmu dengan penuh pengharapan.
Aku sendiri sudah bersedia mencarimu dan mencoba membebaskanmu. Tetapi ternyata kau justru mati di sini karena tanganku. Wajah Mahisa Agni pun menjadi semakin lama semakin tegang. Kecemasan yang sangat telah mendebarkan jantungnya. Agaknya kuda sempana benar-benar tidak dapat lagi berpikir dengan bening. Kuda sempana, berkata Mahisa Agni. Apakah kau akan membunuh aku? Ya. Apakah kau sudah berpikir dengan baik, dan telah bulat di hatimu untuk melakukannya? Ya. Kau terlalu memuakan bagiku meskipun begitu kau masih mendapat kesempatan terakhir. Pergilah. Tetapi Mahisa Agni sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Ia masih duduk diam di atas punggung kudanya yang diam pula. Pergi. Pergi, pergi sejauh-jauhnya daripadaku. Cepat. Kuda sempana berteriak-teriak sekeras-kerasnya. Suaranya bergetar ke segenap ujung padang. Tetapi Mahisa Agni sama sekali tidak bergerak. Setan. Kau benar-benar mau mati. Kuda sempana menggeram. Matanya yang liar menjadi semakin liar. Jangan. Jangan kuda sempana, berkata Mahisa Agni yang mencoba mencegahnya. Tetapi kuda sempana sudah tidak mendengarnya. Tiba-tiba disentakannya kudanya dan meloncat berlari. Sedang kuda sempana telah siap pula dengan pedangnya, menyerang Mahisa Agni yang masih duduk termangu-mangu. Sementara itu di perkemahan orang-orang Panawijan menjadi bingung. Mereka tidak mengerti, kenapa tiba-tiba saja kuda sempana melarikan dirinya dan kemudian dikejar oleh Mahisa Agni. Mereka melihat bahwa Mahisa Agni semakin lama berhasil mendekati kuda sempana. Tetapi kedua ekor kuda yang semakin lama semakin kecil itu kemudian hilang ditelan cakrawala dan gerumbul-gerumbul kecil yang bertebaran di sana-sini. Dan ternyata hal itu telah menumbuhkan kegelisahan pula. Bukan saja di antara orang-orang Panawijan, tetapi juga para prajurit Tumapel. Ken Arok yang masih berdiri termangu-mangu di samping Ki Buyut Panawijan berpaling ketika terasa pundaknya disentuh orang. Bagaimana dengan kedua orang yang memamerkan kecakapannya naik kuda itu? Suara itu adalah suara Kebo Ijo. Ken Arok tidak menjawab. Tetapi ia menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak tahu, apakah yang terpancang di dalam otak mereka. Mereka datang bersama-sama. Memamerkan diri, dan kemudian berlari-larian pergi lagi, berkata Kebo Ijo pula. Ah! Ken Arok berdesah dan Ki Buyut Panawijan mengerutkan keningnya yang sudah dikerutkan oleh garis-garis ketuaannya. Apakah kau dapat mengerti maksud mereka itu datang? Bertanya Kebo Ijo pula. Ada yang tidak wajar telah terjadi Kebo Ijo, jawab Ken Arok kemudian. Aku tidak tahu, kenapa hal itu terjadi. Tetapi tanggapanku agak lain. Mereka sama sekali tidak bermaksud demikian. Mereka sendiri sama sekali tidak pernah merencanakan apa yang telah terjadi itu. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia tersenyum. Senyum yang penuh prasangka. Sejenak ia tidak berkata apapun selain mengangguk-angguk. Ditatapnya padang yang luas itu seakan-akan ingin menembus batas langit dan melihat apa yang dilakukan Mahisa Agni dan kuda sempana. Tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam. Permainan apakah yang sedang mereka perankan? Ken Arok tidak menyahut. Tetapi ia berkata, aku menjadi cemas. Mungkin aku dapat menyusulnya apabila perlu. Kebo Ijo terperanjat. Apakah kau benar-benar bermaksud demikian? Apabila mereka tidak segera kembali. Tidak ada gunanya. Kau tidak tahu kemana mereka pergi. Setelah mereka tidak tampak lagi, maka kita di sini mengerti, apakah mereka berbelok ke kanan atau ke kiri atau terus ataupun lagi. Aku mengenal padang rumput karautan seperti aku mengenal rumahku sendiri, jawab Ken Arok. Aku mengenal setiap sudutnya. Dan aku tahu caranya bagaimana menyusul Mahisa Agni dan kuda sempana meskipun aku tidak melihat arah mereka. Bukankah kuda-kuda mereka meninggalkan jejak? Aku pernah menjadi seorang pencari jejak. Meskipun seandainya sekarang turun hujan, aku akan dapat mengikuti jejaknya sampai ke ujung langit sekalipun. Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Iya, aku percaya. Aku percaya kalau kau dapat mengikuti jejaknya. Tetapi di balik sebuah gerumbul yang lebat kau akan diterkamnya. Ken Arok mengerutkan keningnya. Siapa? Menurut penilaianku, berkata Kebo Ijo kemudian.
Ternyata Mahisa Agni dan kuda sempana sama sekali belum terlepas dari tangan Kebo Sindet. Mereka datang kemari justru membawa tugas untuk memancingmu. Kau atau aku. Dengan permainannya itu, maka mereka akan disusul. Nah, pada saatnya Kebo Sindet menerkammu dari balik gerumbul-gerumbul liar dan menjadikan kau alat untuk memeras seperti Mahisa Agni. Ken Arok terdiam sejenak. Tetapi kemudian berkata, tidak masuk akal. Buat apa Kebo Sindet menangkap aku? Kau barangkali atau Ki Buyut Panawijen? Jalan pikiranmu dipengaruhi oleh sikapmu yang aneh. Kau memandang setiap orang, setiap kejadian dan setiap persoalan dari segi yang paling buruk. Kebo Ijo menegangkan wajahnya. Tetapi kemudian ia tersenyum pula. Aku senang mendengar penilaianmu atasku. Coba katakan, siapakah manusia yang baik di dunia ini? Mahisa Agni, aku Tunggul Ametung, kakak seperguruanmu sendiri Witantra dan barangkali juga Mahendra. Semua jelek di dalam pandanganmu. Kini Kebo Ijo itu justru tertawa. Katanya, aku hanya memperingatkan kau supaya kau berhati-hati. Kebo Sindet adalah orang yang paling berbahaya. Seandainya benar dugaanmu, bahwa Mahisa Agni telah dijadikan alat oleh Kebo Sindet bersama-sama dengan kuda sempana untuk memancing aku sekalipun, aku bersedia menghadapinya. Aku sama sekali tidak gentar seandainya aku bertemu dengan Kebo Sindet dimanapun. Suara tertawa Kebo Ijo mengeras. Kau jangan terlampau sombong. Kau harus mampu membuat perhitungan atas kekuatan seseorang. Itu soal lain. Tetapi aku berani berhadapan. Apakah kemudian aku akan mati dicincangnya? Aku sama sekali tidak peduli. Suara tertawa Kebo Ijo terhenti. Ia melihat wajah Ken Arok menjadi tegang. Agaknya orang itu berkata bersungguh-sungguh, sehingga Kebo Ijo pun tidak menyahut lagi. Meskipun demikian, berkata Ken Arok kemudian. Aku tidak akan pergi menyusulnya sekarang. Aku akan menunggu. Apabila ia terlampau lama, barulah akan pergi. Sekarang kita akan melanjutkan kerja kita. Agaknya kita sudah sedikit terlambat. Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menyahut. Ia ikut saja di antara orang Panawijen dan para prajurit yang segera kembali ke perkemahan dan bersiap-siap untuk pergi ke bendungan melanjutkan kerja mereka. Ki Buyut yang kecemasan pun pergi pula ke bendungan meskipun setiap kali diangkatnya wajahnya, dilemparkannya ke tengah-tengah padang untuk mencoba melihat seandainya Mahisa Agni kembali ke tengah-tengah mereka lagi. Tetapi sampai matahari merayap semakin tinggi, mereka masih belum melihatnya. Bahkan kehadiran Mahisa Agni itu pun agaknya seperti sebuah mimpi saja. Datang lalu lenyap, meskipun kesannya masih tinggal di dalam angan-angan. Ken Arok pun ternyata tidak bekerja dengan tenang. Ia memang merasa heran menanggapi peristiwa itu. Mahisa Agni datang membawa kuda sempana. Lalu mereka berkejar-kejaran pergi. Kuda sempana juga membawa pedang, desisnya di dalam hati. Aku sama sekali tidak mengerti. Sedang aku yang telah mendapat laporan tentang hal itu tidak pula kalah herannya. Sambil berjalan mondar-mandir di dalam gubuknya yang rendah ia bergumam. Anak itu sudah menjadi gila. Keduanya. Kuda sempana dan Mahisa Agni. Namun sejenak kemudian aku itu berkata hampir berteriak. Apabila sebentar lagi mereka tidak datang, siapkan pasukan Witantra. Aku akan menyusulnya. Aku menjadi curiga dan tidak menemukan jawabnya. Aku harus mengejar mereka, mencari kemanapun mereka pergi. Sementara itu di padang karautan kuda sempana menyerang Mahisa Agni sejadi-jadinya, tanpa terkendali sama sekali. Pedangnya menyambar-nyambar seperti loncatan kilat di langit. Kudanya pun ternyata kuda yang baik. Seperti Garuda di angkasa yang setiap kali menukik. Menyambar dengan dahsyatnya. Berputar-putar kemudian sekali lagi menyambar tidak henti-hentinya. Mata kuda sempana yang kemerah-merahan menjadi kian liar, seperti mata hantu yang kehausan melihat darah yang merah dan segar memancar dari luka. Mahisa Agni menjadi semakin cemas melihat kuda sempana yang kehilangan akal. Agaknya ia benar-benar terganggu karena cermin yang membayangkan betapa besar kesalahan yang pernah diperbuatnya atas tanah kelahirannya, Panawijen. Sehingga karena itu maka ia telah kehilangan kesempatan untuk berpikir. Wajah-wajah orang Panawijen yang memancarkan harapan dan kegembiraan karena kehadiran Mahisa Agni, dalam tangkapan mata kuda sempana,
seolah-olah wajah-wajah yang penuh membayangkan dendam dan kebencian kepadanya. Sehingga dengan demikian, kuda sempana telah memilih jalan untuk membunuh diri daripada jatuh ke tangan orang-orang Panawijen yang menurut anggapannya akan memperlakukannya dengan kejam. Beberapa lama ia berada di tangan Kebo Sindet yang selalu memilih cara yang paling mengerikan untuk membunuh korbannya, sehingga hal itu berpengaruh terlampau dalam di dalam benaknya. Ketika ia berhadapan dengan orang-orang Panawijen, maka gambaran-gambaran itu muncul kembali, seolah-olah membayang di setiap wajah. Kebuasan dan kekejaman Kebo Sindet seakan-akan membayang satu-satu pada orang-orang Panawijen yang sedang menyambut kedatangan Mahisa Agni itu. Dan kuda sempana menjadi terlampau ngeri. Kini ia bertempur mati-matian tanpa mengendalikan dirinya lagi. Ia memang ingin lepas dari tangan orang-orang Panawijen atau mati dengan menggenggam senjata di tangan. Karena itulah maka ia tidak mau surut. Dengan berteriak-teriak nyaring kuda sempana mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Ilmu yang diterimanya gurunya, Empu Sada, dipengaruhi oleh kekasaran dan kebuasan Kebo Sindet, menjadi ilmu yang tampaknya mengerikan sekali. Sekali-sekali tampak kegarangan Empu Sada yang meskipun kadang-kadang licik, namun kemudian dicerminkannya keliaran Kebo Sindet yang sama sekali tidak memperhatikan kesopanan di dalam tata perkelahian. Tetapi Mahisa Agni kini bukan Mahisa Agni yang dahulu pernah juga berkelahi melawan kuda sempana. Mahisa Agni kini telah menjadi jauh lebih masak lahir dan batin. Ilmunya telah benar-benar mengendap meskipun ia masih memerlukan banyak pengalaman. Tempaan batin selama ia berada di sarang Kebo Sindet pun telah membuatnya bertambah dewasa dalam menghadapi setiap persoalan. Ternyata Mahisa Agni tidak menjadi seorang anak muda yang kehilangan kediriannya seperti yang dikehendaki oleh Kebo Sindet, meskipun pada saat-saat itu Mahisa Agni menunjukkan tanda-tanda yang demikian. Tetapi ternyata Mahisa Agni bahkan menjadi seorang yang matang lahir dan batinnya. Itulah sebabnya maka dalam menghadapi kuda sempana itu pun ia sama sekali tidak terlampau tergesa-gesa. Dengan penuh pertimbangan ia melayaninya. Kadang-kadang kudanya pun didorongnya untuk berlari surut, kemudian berputar mengimbangi putaran-putaran kuda-kuda sempana. Apabila dengan garangnya kuda sempana menyerangnya, maka Mahisa Agni pun dengan sigapnya mengelak. Tetapi sedemikian jauh, Mahisa Agni masih berbuat dalam landasan kesadarannya sepenuhnya. Ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang kehilangan akal dan bahkan sedang terganggu jiwanya. Karena itu, maka ia harus berbuat bijaksana. Itulah sebabnya, maka Mahisa Agni sama sekali tidak melakukan perlawanan dengan bersungguh-sungguh. Tetapi ternyata kuda sempana yang sedang berhati gelap itu merasa semakin lama semakin gelap. Sikap Mahisa Agni ditanggapinya dari sudut yang gelap pula. Sehingga ketika Mahisa Agni masih juga belum melawannya berkelahi ia berteriak. Agni, apakah yang kau tunggu? Jangan terlampau menghina. Ayo, cabut pedangmu dan kita bertempur secara jantan. Aku atau kau yang akan mati terkapar di padang karautan ini. Apakah itu perlu sekali kita lakukan kuda sempana? Bertanya Mahisa Agni. Kau jangan mencoba melemahkan tekadku. Aku benar-benar berusaha membunuhmu, atau kau yang membunuhku. Kita sudah mulai, dan hanya mautlah yang dapat menghentikannya. Kau terlampau perasa. Sebaiknya kau mencoba berpikir. Tidak ada kesempatan lagi. Sebelum aku menemukan keputusan aku sudah diikat di pinggir bendungan. Mungkin aku akan mengalami hukum picis. Dirobek-robek tubuhku perlahan-lahan. Kau terlampau berprasangka. Kau memancingku. Ayo, kita bertempur. Tandang kuda sempana ternyata semakin lama menjadi semakin liar. Ia sama sekali tidak mau mempergunakan otaknya. Bahkan di dalam perkelahian itu pun kuda sempana sama sekali sudah tidak mempertimbangkan lagi cara-cara yang dipergunakan. Unsur-unsur geraknya sama sekali tidak dipikirkannya. Sebenarnya lah bahwa ia telah berputus asa. Ia memang merasa bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan Mahisa Agni. Tetapi ia tidak mau menyerah dan dibawa kembali kepada orang-orang Panawijen yang disangkanya akan melepaskan dendam dan kebencian mereka. Mahisa Agni pun semakin cemas melihat sikap kuda sempana itu. Wajahnya menjadi semakin cemas melihat sikap kuda sempana itu. Wajahnya menjadi tegang, dan kadang-kadang terbersit di dalam hatinya untuk membawa kuda sempana dengan kekerasan. Tetapi apabila demikian, maka kuda sempana akan merasa semakin ngeri. Dalam keadaan demikian, ia dapat berbuat di luar dugaan.
Setiap kemungkinan akan dipergunakannya untuk mencoba membunuh diri, menghindarkan diri dari kemungkinan mati dengan cara yang paling tidak disenanginya. Sementara itu matahari sudah menjadi semakin tinggi. Sedang sama sekali belum ada tanda-tanda bahwa kuda sempana akan dapat mengerti. Semakin banyak keringat membasahi tubuhnya, maka agaknya ia pun menjadi semakin liar dan buas. Aku tidak akan dapat terus-menerus meladeni orang yang terganggu jiwanya ini, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Aku harus menemukan suatu cara untuk menjinakkannya. Tetapi apabila tidak mungkin, apa boleh buat? Kuda sempana akan menjadi sangat berbahaya di dalam kegilaannya. Dengan demikian maka Mahisa Agni kemudian tidak saja hanya selalu menghindari serangan kuda sempana, tetapi ia pun kemudian mulai mengganggu lawannya pula. Sekali-sekali ia menangkis dan menyerangnya meskipun tidak menentukan akhir dari perkelahian itu. Mahisa Agni memang ingin membuat kuda sempana semakin bernafsu dan kemudian akan menjadi kelelahan. Mudah-mudahan ia kemudian dapat mempergunakan otaknya, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Demikianlah maka kuda sempana bertempur semakin sengit. Dikerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Keringatnya yang mengalir semakin deras, seakan-akan terperas dari tubuhnya. Tetapi senjatanya sama sekali tidak mampu menyentuh Mahisa Agni. Apalagi melukainya. Karena itu maka hatinya menjadi semakin bingung dan pepat. Bayangan-bayangan yang mengerikan semakin lama semakin mencengkamnya dalam ketakutan. Ayo Agni. Kenapa kau ragu-ragu? Aku laki-laki juga seperti kau. Kalau aku tidak mampu membunuhmu, bunuhlah aku. Tetapi Mahisa Agni tidak menjawab. Sekali-sekali disentuhnya tubuh kuda sempana. Kadang-kadang agak keras sehingga kuda sempana merasakan akibat dari sentuhan-sentuhan itu. Sakit. Dan perasaan sakit itu semakin banyak menyengat tubuhnya. Hampir di segala tempat. Namun dengan demikian kuda sempana menjadi semakin bernafsu. Betapapun juga, ia tidak mau menyerah. Ia harus berkelahi sampai selesai. Dibunuh atau membunuh. Karena itu, maka setelah ia tidak berhasil melawan Mahisa Agni dengan kewajaran ilmunya, maka dalam kegelapan hati, dikerahkannya segenap kemampuan lahir dan batinnya. Dibangunkannya ilmunya yang paling tinggi dalam tatarannya. Aji pamungkasnya. Disalurkannya segenap getaran di dalam dirinya, semua cadangan kekuatannya yang tersimpan di dalam tubuhnya ke dalam tangannya yang menggenggam pedang. Dada Mahisa Agni berdesir melihat sikap itu. Ia kenal bahwa dengan demikian kuda sempana sudah sampai kepada puncak ilmunya. Sehingga dengan serta-merta Mahisa Agni berteriak. Jangan kuda sempana, jangan. Tetapi hati yang gelap itu menjadi semakin gelap. Meskipun kuda sempana mendengarnya, tetapi ia sama sekali tidak menghiraukannya. Sehingga akhirnya ia telah sampai pada puncak kekuatannya. Sejenak Mahisa Agni menjadi termangu-mangu. Bagaimana ia harus melawannya? Ia tahu betapa kekuatan Aji itu. Tetapi kesempurnaan di dalam pengucapannya, mereka berada dalam tingkatan yang jauh berbeda. Mahisa Agni telah mencapai tingkat sejajar dengan Empu Sada sendiri, meskipun masih diperlukan pengeterapan yang lebih mantap. Tetapi ia telah mampu melawan kekuatan Aji yang dilepaskan oleh Kebo Sindet, meskipun senjatanya lah yang pada saat itu tidak berhasil bertahan karena benturan dua kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Meskipun pedangnya waktu itu tidak kalah kuatnya dengan pedang yang dipergunakan oleh kuda sempana kini, yang diambilnya dari kumpulan senjata yang berpuluh-puluh jumlahnya di dalam sarang Kebo Sindet. Kekuatan kami saat itu hampir berimbang, desisnya. Sehingga aku dan Kebo Sindet masing-masing tidak mengalami bencana di dalam diri masing-masing yang dapat menentukan hidup mati kami. Tetapi sekarang apakah kuda sempana tidak akan terganggu oleh benturan itu? Bersambung ke bab 101. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.